Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus bagian pertama. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mengetahui pengertian gradien. Yang kedua, dapat menentukan gradien pada koordinat kartesius. Yang ketiga, dapat menentukan gradien melalui dua titik. Yang keempat, dapat menentukan gradien pada persamaan garis. Yang kelima, dapat membuat grafik dari suatu persamaan. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian gradien. Nah, gradien ini didefinisikan sebagai kemiringan dari suatu garis. Nah, dengan mengetahui gradien suatu garis, kita bisa mengetahui seberapa miring garis tersebut dalam koordinat kartesius. Nah, di sini kemiringan itu sama dengan gradien, sama dengan M. Nah, lambang dari gradien itu adalah M. Nah, adapun rumus untuk mendapatkan kemiringan seperti ini. Gradien garis sama dengan M sama dengan perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Gitu. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh gradien pada koordinat kartesius. Nah, coba perhatikan grafik berikut ini. Nah, kita misalkan B ini sebagai titik pertama. Kemudian A ini sebagai titik kedua. Kita berjalan dari kiri ke kanan ya. Nah, di sini gradien atau M sama dengan perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Nah, kita berjalan dari titik B ke titik A kan. Nah, dari titik B itu ada di bawah. Nah, artinya dari bawah ke atas untuk mendapatkan perubahan nilai Y itu ada berapa satuan? Ada 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Kemudian kita tulis 4 di sini. Nah, kemudian untuk mencari perubahan nilai X-nya, kita lihat dari titik B ke titik A. Ya, dari titik B itu negatif 2 sampai ke negatif 4 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan. Bergerak dari kiri ke kanan, artinya tandanya positif ya. Nah, sama juga ya kayak yang tadi nilai Y, perubahan nilai Y, titik B-nya itu ada di negatif 3, kemudian kita maju ke titik A di titik 1 ya, 1, 2, 3, 4. Kalau ke atas itu tandanya positif, kalau ke bawah jalannya itu negatif ya. Sama juga kalau misalnya untuk menentukan perubahan nilai X. Kalau bergerak dari kiri ke kanan, tandanya positif. Kalau bergerak dari kanan ke kiri, tandanya negatif. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan. Gradien ruas garis AB sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Nah, di sini kita buat kesimpulan. Jadi, gradien ruas garis AB adalah 2/3. Oke, nah selanjutnya kita berlatih. Ini nomor A. Oke, titiknya itu ada di sini. Kemudian di sini. Ini titik 1, ini titik 2. Di sini. Oke, nah sekarang M-nya itu sama dengan apa tadi? M sama dengan perubahan nilai Y. Oke, perubahan nilai Y berarti titik 2 itu ada di 1. Kemudian yang titik satunya ada di 1. Nah, kita berjalan dari titik 1 dulu ya. Titik 1 ke titik 2. Berarti perubahan nilai Y-nya ada berapa? Ada 1, 2. Karena dia naik berarti tandanya positif. Kita tuliskan 2 di sini ya. 2 per perubahan nilai X sekarang. Nah, nilai X-nya itu yang titik 1 ini ada di 0. Sedangkan yang titik 2 ini ada di 4. Berarti ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan ke kanannya. Dari titik 1 ke titik 2 ada 4 satuan ke kanan. Artinya tandanya itu adalah positif gitu. Nah, sekarang kita sederhanakan. M sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Kita tulis kesimpulannya nanti di bawah. Jadi, gradien dari ruas garis tersebut adalah 1/2 ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke yang B. Nah, yang B titiknya itu di sini, kemudian ini titik 1 ya, titik 1 yang paling kiri dan titik 2 yang paling kanan.
Nah, sekarang kita tentukan lagi M gradien ya sama dengan perubahan nilai Y. Nah, perubahan nilai Y titik 1 ini ada di 1. Kemudian kita ke titik 2 ada di negatif 2. Oke, kita berjalan ke bawah, artinya tandanya negatif. Nah, berapa langkah? 1, 2, 3. Ada 3 satuan, berarti negatif 3. Untuk perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X-nya itu ada berapa? Nah, titik 1 ada negatif 2 dan titik 2 ini ada di koordinat 0. Berarti berapa langkah dari titik 1 ke titik 2? Ada 1, 2. Karena langkahnya ke kanan, jadi tandanya positif 2. Nah, bisa juga kita tulis N sama dengan negatif 3/2. Jadi, gradien dari ruas garis tersebut adalah negatif 3/2. Nah, dari sini sebetulnya bisa kita lihat. Nah, ada keunikan dari gradien. Nah, di sini ketika garisnya itu menanjak, dia gradiennya positif. Tapi ketika garisnya itu menurun, itu tandanya negatif gitu ya. Nah, sekarang kita coba yang C. Nah, dari sini kita bisa coba tebak dulu nih, gradiennya positif atau negatif. Nah, dari sini kita bisa lihat garisnya itu menanjak, artinya tandanya positif ya untuk gradiennya. Nah, untuk yang D ini karena menurun, artinya gradiennya negatif. Poin negatif, ini M-nya positif. Nah, coba kita buktikan. Kita buat titiknya itu titik yang pertama di sini, kemudian titik keduanya itu di sini. Oke, nah M sama dengan perubahan nilai Y dari 1 ke titik 2. Berapa perubahan nilai Y-nya? Ada berapa satuan? 1, 2. Oke, karena ke atas jadi tandanya positif ya. Jadi kita tulis 2 satuan per dari titik 1 ke titik 2. Perubahan nilai X-nya sekarang yang kita hitung. Berarti dari titik 0 ini ya, yang sejajar dengan titik 1, 0 ke titik ini. 1, 2, 3. Karena ke kanan jadi positif juga. Nah, ada 3 satuan. Maka gradiennya adalah maaf. Oke, jadi gradiennya adalah M sama dengan 2/3. Betul ya, hasilnya positif. Nah, selanjutnya kita buktikan gradien ini negatif, tapi berapa hasil dari kemiringannya atau gradiennya. Nah, titiknya itu ada di sini. Ini untuk titik 1. Kemudian titik 2-nya ada di sini. Oke. Nah, sekarang untuk nilai Y-nya, perubahan nilai Y-nya. Kita lihat dari titik 1. Titik 1 ada di 2. Oke, sekarang kita hitung berapa langkah dari titik 1 menuju titik 2. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah ke bawah, artinya tandanya apa kalau ke bawah? Negatif ya. Kalau ke bawah itu negatif 4 langkah atau 4 satuan. Negatif 4 dibagi perubahan nilai X-nya sekarang. Nah, titik 1 itu ada di negatif 5 ya. Sekarang kita hitung ada berapa satuan perubahan nilai X-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Karena ke kanan jadi tandanya positif. Nah, gitu. Jadi hasilnya didapat gradien M sama dengan negatif 4/5. Betul ya, ternyata hasilnya negatif. Oke, terbukti. Nah, sekarang kita masuk ke contoh gradien melalui 2 titik. Nah, seandainya tidak diperlihatkan nih suatu grafiknya, hanya diketahui titik A dan titik B-nya saja. Tentunya butuh waktu lama bukan untuk membuat grafik titik A dan titik B. Nah, ini ada sebuah cara untuk mendapatkan gradien tanpa harus membuat grafiknya jika diketahui 2 titik. Nah, tadi gradien garis itu rumusnya adalah perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Nah, sama saja bukan jika perubahan nilai Y itu Y2 ya, antara Y2 yang di sini dikurang dengan Y1 atau ini Y2-nya. Ini Y1-nya. Ya. A-nya itu kita buat sebagai 1 titik yang pertama dan B-nya itu sebagai titik kedua ya. Sama aja kan ya?
antara yang atas dikurangi yang bawah atau yang kiri dikurangi yang atas, sama saja. Nah, nih contohnya adalah titik A di 4,1 dan titik B di negatif 2,3, negatif 2,3. Nah, berarti X1-nya itu adalah yang ini, yang 4, X1, Y1, karena ada di titik 1. Jadi X1-nya harus harus berpasangan dengan Y1. Nah, berarti yang B-nya ini adalah titik yang kedua, bentuknya adalah X2, Y2. Nah, kita masukkan nih, X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan 1, X2-nya sama dengan negatif 2, Y2-nya sama dengan negatif 3. Nah, karena tadi perubahan nilai Y per perubahan nilai X, kita tinggal masukkan rumusnya yang sudah ada ini. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, M ini sama dengan kita masukkan Y2-nya berapa tadi? Y2-nya adalah negatif 3. Oke. Kemudian dikurang Y1-nya adalah 1. Kita masukkan lagi per X2-nya adalah negatif 2. Kita masukkan dikurang X1. X1-nya adalah 4. Kemudian kita hitung negatif 3 dikurang 1 negatif 4 per negatif 2 dikurang 4 negatif 6. Kemudian kita sederhanakan. Negatif 4 dibagi negatif 6 adalah positif ya, 2/3, hasilnya 2/3. Nah, jadi gradien ruas garis AB adalah 2/3. Sama ya kayak tadi yang pertama. Kita lihat lagi. Nah, bentuk grafiknya sama ya, dan gradiennya juga sama, 2/3. Nah, kalau misalnya dibalik nih, misalnya X1-nya itu yang sebelah sini, ditukar X1 sama dengan negatif 2, Y1-nya sama dengan negatif 3, dan X2-nya sama dengan 4, Y2-nya sama dengan 1. Misalnya ditukar ya, ininya. Hasilnya nggak jadi masalah, karena akan sama hasilnya. Kita coba ya, nih. M sama dengan, berarti berapa nih? Kalau misalnya kita coba Y2-nya adalah 1. 1 dikurang dengan Y1. 1 dikurang dengan negatif 3 per berapa X2-nya? 4. Oke, 4 dikurang X1-nya negatif 2. Nah, di sini kita dapat hasilnya 1 negatif dikali negatif ya ini. 1 ditambah 3 adalah 4 per 4 ditambah 2, 6. Hasilnya sama, 2/3. Jadi tidak masalah ya jika titiknya ditukar. Misalnya ini A-nya itu sebagai titik kedua dan B-nya sebagai titik ke-1. Hasilnya akan sama, gradiennya akan sama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, berapakah gradien yang melalui titik-titik berikut? Nah, ini ada nomor satunya, udah ada contohnya ya. Nah, kita contohin di sini titik pertama itu X1, Y1. Kemudian min 2 ini, titik kedua ini X2, Y2. Oke, berarti kita tinggal substitusikan ke rumus tadi. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, Y2-nya kita lihat negatif 4. Negatif 4 kita tulis dikurang Y1-nya itu 2. 2 per ini negatif 2, X2-nya negatif 2 dikurang 1 X1-nya. Nah, kemudian kita hitung. Negatif 4 dikurang 2 adalah negatif 6 per negatif 2 dikurang 1 adalah negatif 3. Jadi negatif 6 per negatif 3. Kemudian kita sederhanakan, kita hitung. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, 6 bagi 3 itu adalah 2. Jadi gradien itu adalah 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini adalah untuk yang nomor 2. Ini adalah hasil pekerjaan teman kalian. Kemudian kalian bisa pahami lagi ya. Nah, di sini tadi soalnya apa? Soalnya itu adalah titik negatif 1,3 dan 2, negatif 6. Negatif 1,3 betul ya? Nih. Negatif 1,3 dan 2, negatif 6. Nah, tentukan gradiennya dari titik berikut. Nah, teman kalian memasukkan X1-nya itu negatif 1, Y1-nya adalah 3, dan X2-nya adalah 2, Y2-nya adalah negatif. Nah, kemudian disubstitusikan ya sama, hasilnya adalah
ini negatif 9 per 2 tambah 1. Kemudian hasilnya negatif 9 per 3. Hasilnya harusnya negatif 3 ya. 9 dibagi 3, 3, kemudian negatif kali positif itu adalah negatif ya. Jadi ketika negatif dibagi positif hasilnya negatif. Negatif 3. Terus kita buat kesimpulan. Jadi gradiennya adalah negatif 3, seperti itu. Nah, ini juga nomor 3 hasil pekerjaan teman kalian. Dia memasukkan Y2-nya itu adalah 3 ya. Berarti Y2-nya adalah 3, salah. Oke. X1, Y1. X1-nya teman kalian memasukkan 0. Y1-nya itu adalah negatif 5. Dan ini X2, Y2. X2-nya itu yang mana? Yang 3. 3, Y2-nya, X2-nya itu adalah yang 2 ya. X2-nya yang 2, dan Y2-nya adalah yang 3. Nah, kita lihat soalnya betul tidak 0, negatif 5 dan 2,3. Oke, 0, negatif 5 dan 2,3 betul ya? Sama dengan soal. Kemudian dia hitung 3 dikurang negatif 5, 8 betul. Kemudian 2 dikurang 2, 2. Nah, hasilnya 8 dibagi 2 adalah 4. Betul sekali ya? Nah, ini juga satu lagi hasil pekerjaan teman kalian. Soalnya adalah 0,6 dan 4, negatif 6. Coba kita lihat lagi. 0,6 dan 4, negatif 6. Betul sekali ya. Nah, kemudian substitusikan Y2-nya negatif 6 dikurang X1-nya, Y1-nya itu adalah 6 ya. Kita tulis rumusnya di sini. M sama dengan berapa? Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi M sama dengan, baru ke sini, negatif 6 dikurang 6 per X2-nya adalah 4 dikurang 0. Oke, betul ya? Nah, hasilnya adalah negatif 12 per 4, kemudian hasil akhirnya adalah negatif 3. Betul ya? Nah, jadi buat kesimpulan lagi. Jadi, gradiennya adalah negatif 3. Betul sekali ya. Nah, sekarang agak sulit nih pertanyaannya. Nah, jika gradien dari garis yang melalui titik P, A, 3 dan Q 3,5A adalah 7. Nah, di sini gradiennya udah diketahui. Adalah 7. Maka berapa titik P dan Q? Nah, ditanyakannya titik P dan Q. Oke, teman kalian menjawab hanya baru sampai A. Nah, kita lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya kita periksa dulu ya. Nah, di sini M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Betul sekali ya. M-nya 7, betul dimasukkan. Y2-nya itu yang ini. Berarti ini X1 ya. A itu sebagai X1, 3 itu sebagai Y1. 3 sebagai 3 di sini ya. 3 sebagai X2, 5A sebagai Y2. Nah, disubstitusikan. Berarti 5A dikurang 3, betul. Per X2-nya itu adalah 3 dikurang X1A, betul. Nah, kemudian ini tuh dikasih silang ya, bentuknya seperti ini. 7 sama dengan 5A dikurang 3 per 3 kurang A. Nih hasil perkalian silang. Jadi makanya hasilnya didapat seperti ini. 7 dikali 3 min A sama dengan 5A min 3 ya. Ini tuh hasil dari perkalian silang kita. Nah, kemudian 7 kali 3, 21. 7 dikali negatif A, negatif 7A. Sama dengan 5 dikurang 3. Betul ya? Nah, kemudian 21. Yang 3-nya ini dipindahkan. Ditambah 3. Sama dengan 5A. 7A-nya dipindahkan menjadi ditambah 7A. Hasilnya adalah 24 sama dengan 12A. Jadi A-nya didapat 2, betul ya? Tapi belum selesai. Pertanyaannya adalah berapa titik P dan Q? Artinya titik P sama dengan
A, 3. Nah, A-nya udah diketahui ya, 2. Berarti sama dengan 2,3. Oke, sekarang titik Q. Titik Q itu adalah 3,5A. Nah, berarti 3,5 kali A. A-nya 2 kali 2. Sama dengan 3,10 ya. Nah, jadi ini hasilnya. Titik P adalah 2,3 dan titik Q adalah 3,10. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh gradien dari suatu persamaan garis. Nah, tadi kan kita udah belajar mengenai menentukan gradien dari grafik, kemudian menentukan gradien dari dua buah titik. Nah, sekarang kita menentukan gradien dari suatu persamaan garis. Nah, suatu persamaan garis memiliki bentuk umum sebagai berikut. Bentuk umum itu adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. A-nya itu adalah koefisien dari X, B-nya itu adalah koefisien dari Y, dan C-nya itu adalah konstanta. Atau bentuk lainnya itu adalah Y sama dengan MX ditambah C. Nah, kalau bentuknya seperti ini, yang pertama ini, kita bisa menentukan gradiennya itu dengan memasukkan rumus negatif A per B. Ingat ya, A-nya itu adalah koefisien dari X, dan B-nya itu adalah koefisien dari Y. Nah, kalau untuk yang bentuknya seperti ini, gradiennya itu adalah koefisien dari X. Dengan catatan, koefisien Y harus sama dengan 1. Ya, di sininya harus 1. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh nih. Contoh, berapakah gradien dari garis berikut? Nah, langkah pertama kita bisa pakai cara yang ini. Oke, kita pakai cara yang langsung dulu ya. Cara yang langsungnya itu adalah M sama dengan min A per B. Sama dengan negatif A-nya itu adalah ini ya, koefisien dari X, berarti negatif 6 per B-nya itu adalah koefisien dari Y, negatif 3. Negatif 3, hasilnya adalah negatif 6 dibagi negatif 3 adalah berapa? 2. Nah, sekarang kita coba kalau bentuk dari persamaan garis berikut ini diubah dulu ke persamaan yang sebelah sini ya. Oke, kita ubah ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Nah, hasilnya adalah seperti ini. 6X-nya itu kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, 9-nya juga kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Hasilnya adalah negatif 3Y sama dengan negatif 6X dikurang 9. Ingat, karena tadi koefisien Y-nya itu harus 1, maka persamaan tersebut dibagi dengan negatif 3 ya. Supaya koefisien dari Y-nya adalah 1. Nah, kemudian kita dapatkan negatif 3Y per negatif 3 sama dengan negatif 6X dibagi negatif 3 dikurang 9 per negatif 3. Atau dibagi negatif 3 ya. Hasil akhirnya adalah Y sama dengan 2X ditambah 3. Nah, tadi gradien dari persamaan yang bentuknya seperti ini itu adalah koefisien dari X. Jadi, gradiennya adalah 2 ya. Koefisien dari X ini kan adalah 2. Ternyata hasilnya sama saja. Begitu. Oke, sekarang kita berlatih ke contoh soal berikut. Nah, ini nomor 1. Ingat, bentuknya kita bisa ubah ke AX tambah BY tambah C sama dengan 0, atau Y sama dengan MX ditambah C. Nah, kita pakai cara yang ini dulu ya. Misalnya untuk menentukan gradien berarti M sama dengan negatif A per B. Oke, kita tulis ulang 4X dikurang Y sama dengan 5. Oke, kita ubah ke bentuk seperti ini. Berarti 4X dikurang Y, 5-nya pindah, dikurang 5 sama dengan 0 ya. Nah, jadi M-nya apa? M-nya itu adalah koefisien dari A, negatif 4 per B, koefisien dari Y adalah negatif 1 ya, negatif 1. Nah, negatif 4 dibagi negatif 1 adalah 4, jadi gradien sama dengan, jadi gradien enggak gitu. Jadi gradien dari persamaan
4x min y sama dengan 5 adalah 4, ya, seperti itu. Nah, kita coba kalau misalnya bentuknya itu dibuat ke bentuk ini ya. Tadi 4x dikurang y sama dengan 5. Nah, kita ubah ke bentuk y sama dengan mx tambah c. Artinya 4x-nya ini kita pindah ruas. Berarti negatif y tinggal sisa negatif y sama dengan 4x-nya jadi negatif 4x ditambah 5. Ya. Nah, karena ini koefisien dari y-nya itu belum 1, masih bentuknya negatif 1 ya. Jadi kita harus bagi semuanya ini dengan negatif 1. Kita bagi semuanya dengan negatif 1. Nah, berarti hasilnya adalah y sama dengan negatif 4x dibagi negatif 1. Berapa? 4x ya. 4x, kemudian 5 dibagi negatif 1 adalah negatif 5. Nah, dari sini kita bisa langsung jawab. Gradiennya itu adalah koefisien dari x. Di sini koefisien dari x itu adalah 4. Jadi, gradien dari persamaan tersebut adalah 4. Sama ya, hasilnya sama saja, tergantung mau pakai cara yang mana. Nah, sekarang ini hasil pekerjaan teman kalian, y ditambah 2x ditambah 6. Nah, di sini teman kalian menggunakan cara yang y sama dengan mx plus c ya. Sama aja, ini tuh bentuknya seperti ini, y sama dengan negatif 2x ditambah 6. Jadi gradiennya berapa yang ini? Koefisien dari x-nya itu adalah yang ini, negatif 2 ya. Jadi gradiennya adalah negatif 2. Nah, selanjutnya yang ini, 2x ditambah 3y ditambah 6. Nah, ubah ke bentuk y sama dengan mx tambah c. Pakai cara yang ini boleh. Nah, jadi 3y diubah ya. Yang 2x-nya dia pindah ke ruas kanan, dikurang 2x ditambah 6. Nah, di sini karena koefisien y harus 1, maka persamaan dibagi 3. Persamaan ininya dibagi 3 ya. Kalau ininya 3, jadi dibagi 3 semua. Jadi 3y dibagi 3 sama dengan negatif 2x per 3 ditambah 6 per 3. Hasilnya adalah y sama dengan negatif 2x per 3 ditambah 3. Nah, jadi gradiennya adalah negatif 2 per 3 ya, betul sekali. Koefisien dari x-nya itu adalah negatif 2 per 3. Sekarang nomor terakhir, nomor 4. Nah, di sini 3y, pertanyaannya 3y ditambah 4x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, sama ya, ini juga jawabnya ubah dulu ke bentuk y sama dengan mx tambah c. Nah, jadi y-nya ini 3y sama dengan 4x-nya itu pindah ruas dan 5-nya juga pindah ruas ke kanan. Menjadi 3y sama dengan negatif 4x ditambah 5. Nah, karena koefisiennya ini belum 1, jadi dia bagi 3. Ya, hasilnya seperti ini. Y sama dengan negatif 4 per 3 x ditambah 5 per 3. Jadi gradiennya adalah negatif 4 per 3 atau negatif 1 per 3. Betul sekali ya, seperti itu. Nah, sekarang kita berlatih dari buku ya, buku halaman 144, coba dibuka. Nah, kita akan menggambar garis persamaan dengan cara menentukan titik potong ya. Menentukan titik potong dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita diketahui persamaannya itu adalah Y ditambah 2X ditambah 6. Nah, pertama kita buat titik potongnya bagaimana? Kita buat X-nya itu 0 dan Y-nya itu 0. Nah, kita buat ketika X-nya 0, artinya kita substitusikan ke persamaan ini. Berarti Y ditambah 2 karena X-nya udah berubah jadi 0 ya. Jadi kita kalikan 2 kali 0. 2 kali 0 sama dengan 6. Nah, Y ditambah 0 sama dengan 6 ya, karena 2 kali 0 itu 0. Nah, kemudian kita dapat hasil Y-nya itu adalah 6. Ingat-ingat lagi materi fungsi, karena ini akan sama ya dengan materi fungsi. Hampir mirip maksudnya, hampir mirip dengan materi fungsi yang sebelumnya. Nah, setelah itu berarti kita dapat nih, titik pertama itu adalah di 0,6. Ketika X-nya 0, maka Y-nya itu adalah 6.
Nah, sekarang ketika Y-nya 0, maka X-nya berapa ya? Nah, kita substitusikan Y-nya itu 0, ditambah 2X sama dengan 6. 2X sama dengan 6. Maka X-nya sama dengan 6 dibagi 2, didapat X sama dengan 3. Jadi, titik yang kedua itu adalah 3,0. Nah, kita sekarang udah dapat nih titik-titik potongnya. Ada di 0,6 dan 3,0. Lalu kita buat titiknya di koordinat kartesius. Ya, 0,6 itu ada di sini. Kita sebut saja titik A, kemudian 3,0 ya, 3,0 itu ada di titik B. Nah, setelah kita buat titiknya di koordinat kartesius, kemudian kita tarik garis antara titik A dan titik B. Nah, jadi berikut ini ya, setelah ditarik garis adalah gambar garis dari persamaan atau gambar grafik dari persamaan Y ditambah 2X sama dengan 6. Nah, sekarang ini PR-nya. Jangan lupa dikerjakan, slotnya ada di Google Classroom tugas 8. Ini juga ada kuis yang bisa kalian coba di rumah. Dan dilatih ya, ada 5 soal, dicobakan. Kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar atau bisa WhatsApp Ibu ya. Nah, sekian untuk pembelajaran persamaan garis lurus bagian 1 ini. Nanti kita akan lanjut ke persamaan garis lurus bagian 2. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.